Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mufliatin dengan NIM 1910207022 dengan mata kuliah Praktik Pembelajaran Mikro. Teman hayati yang akan dibahas untuk pertama kali yakni persebaran flora dan fauna, di mana Indonesia memiliki persebaran flora dan fauna di sejumlah kawasan. Persebaran tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, yakni iklim edafik, geografis, dan biotik. Nah, pembagian kawasan flora di Indonesia dibedakan menjadi paparan Sunda, paparan Sahul, dan peralihan. Sementara kawasan fauna dibagi menjadi bagian barat atau Asiatis, timur atau Australis, dan peralihan atau Asia Australis. Nah, guna mengetahui lebih dalam untuk persebaran flora dan fauna ini terdapat yakni yang pertama flora paparan Sunda. Nah, wilayah ini meliputi flora di Pulau Sumatera dan sekitarnya. Kawasan ini mempunyai 3 jenis flora, yakni yang pertama flora di pantai barat Pulau Sumatera, yaitu berbagai tumbuhan seperti rotan, hutan rawa air tawar, kemuning, meranti, dan berbagai jenis tumbuhan rawa gambut. Yang kedua, flora di pantai timur Pulau Sumatera, terdiri dari berbagai tumbuhan seperti mangrove. Yang ketiga, flora endemik, contohnya Rafflesia arnoldi. Yang kedua flora paparan Sahul. Kawasan ini meliputi flora di Papua yang terdiri dari hutan hujan tropis, pohon rasa mala, pohon nipah, mangrove, dan lain-lain. Yang ketiga, flora peralihan. Flora peralihan meliputi Pulau Sulawesi dan sekitarnya. Nah, namun pada dasarnya flora di Sulawesi adalah campuran flora di paparan Sahul dan paparan Sunda. Flora yang menonjol adalah kayu eboni atau kayu besi yang ada di Sulawesi. Selain itu, ada juga kayu cendana yang ada di Nusa Tenggara Timur. Flora wilayah peralihan terdapat di dataran gunung, dataran rendah, dan pantai. Yang kedua, persebaran fauna di Indonesia, yakni yang pertama ada fauna Asiatis atau Indonesia bagian barat atau kelompok hewan Asia. Nah, fauna Asiatis mencakup Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Hewan yang ada di Indonesia bagian barat berasal dari kawasan oriental. Fauna Asiatis contohnya adalah mamalia seperti gajah, tapir, rusa, kerbau, orangutan, dan sebagainya. Selain itu juga reptil, burung, unggas, dan ikan air tawar dan pesut. Selanjutnya yang kedua, fauna Australis atau Indonesia bagian timur atau bisa disebut fauna tanah Sahul kelompok Australia. Nah, persebaran fauna Australis ada di Irian Jaya dan beberapa pulau kecil yang ada di sekitarnya. Fauna Indonesia bagian timur terdiri dari mamalia semacam kanguru, walabi, beruang, dan sebagainya. Ada juga nok biak atau lendan irian, opossum, layak, uskus, kanguru, pohon, reptil, amfibi, burung, ikan, dan berbagai jenis serangga. Jenis burung yang ada di sana contohnya cendrawasih, kasuari, dan lainnya. Yang ketiga ada fauna Asia Australia atau fauna Indonesia bagian tengah atau bisa disebut dengan kelompok hewan peralihan wilayah fauna kepulauan Walej. Nah, persebaran fauna peralihan ada di Pulau Timur, NTB, NTT, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Nah, mamalia yang ada di sana adalah anua, babi rusa, monyet hitam, tersius, monyet sebah, dan yang lain. Nah, fauna yang lain termasuk reptil seperti biawak, komodo, dan suah-suah. Setelah itu ada amfibi dan berbagai jenis burung. Contoh burung yang ada di kawasan peralihan adalah burung maleo, mandar, raja udang rampong, dan sebagainya. Perlu dicatat, pembagian persebaran fauna di Indonesia dibatasi garis wilis, dan Weber. Garis wilis membagi kelompok hewan Asia dan peralihan, sedangkan garis Weber membagi kelompok hewan peralihan dan Australia. Selanjutnya ada penyebaran fauna di Indonesia. Letak Indonesia antara Asia dan Australia dan terdiri dari kepulauan menyebabkan percampuran unsur dari kedua kawasan tersebut. Ada 2 orang ahli yang meneliti penyebaran hewan di Indonesia, yaitu Alfred Russel Wallace dan Weber. Karakteristik flora di kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur.
flora di kawasan Indonesia Barat, yakni ada jenis pohon meranti-merantian sangat banyak. Yang kedua, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa atau Pometia sp sedikit. Selanjutnya ada jenis tumbuhan sagu sedikit, dan ada berbagai jenis nangka atau Artocarpus sp. Sedangkan flora di kawasan Indonesia Timur ada jenis meranti-merantian hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis matoa atau Pometia sp. Selanjutnya banyak jenis tumbuhan sagu, dan tidak terdapat jenis nangka atau Artocarpus sp. Baiklah, dari persebaran flora dan fauna, di sini akan menjelaskan bagaimana garis Willis dan Weber. Nah, garis Weber dan garis Willis adalah sebuah garis khayal yang memisahkan persebaran fauna di Indonesia menjadi 3 bagian. Nah, garis Willis itu memanjang dari utara hingga selatan, tepatnya dari Selat Makassar sampai Pulau Bali dan Lombok. Nah, garis Weber itu memanjang dari Kepulauan Riau sampai ke daratan Sahul. Kemudian daratan Sahul ke sisi barat kawasan Nusa Tenggara. Garis Willis. Alfred Russel Willis, ahli geologi berkebangsaan Inggris, menemukan perbedaan yang kontras mengenai pembagian hewan di antara Bali dan Lombok. Dia membuat garis pemisah abstrak yang memanjang antara Selat Lombok ke utara hingga melewati Selat Sulawesi dan Filipina Selatan. Garis tersebut dinamakan garis Willis, yang merupakan garis pemisah antara fauna di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Sedangkan untuk garis Weber itu sendiri, Weber adalah seorang ahli zoologi berkebangsaan Jerman, mengamati kekasan hewan-hewan di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Weber membuat garis pemisah abstrak di timur Sulawesi memanjang ke utara hingga Kepulauan Aru. Garis Weber memisahkan fauna Indonesia Timur dan Tengah. Menurut Weber, Pulau Sulawesi merupakan wilayah peralihan antara wilayah oriental atau Asia dan wilayah Australia. Selanjutnya materi yang ketiga mengenai ancaman kepunahan keanekaragaman hayati, di mana ancaman terbesar utama bagi keanekaragaman hayati di seluruh wilayah dunia adalah karena perubahan penggunaan lahan dan air sekitar 50%, perubahan penggunaan lahan dan air dalam hal ini yaitu penebangan yang dilakukan terus-menerus, pertanian yang tidak berkelanjutan, serta penambangan atau penggalian. Nah, selanjutnya ancaman terbesar kedua adalah eksploitasi berlebihan pada spesies. Nah, ini sekitar 24%, yakni ketika manusia sengaja membunuh spesies atau satwa tertentu untuk memperdagangkan atau penangkapan besar-besaran. Nah, ancaman ketiga invasi oleh spesies atau satwa dan menyebarkan penyakit sekitar 13%. Nah, invasi oleh spesies atau satwa tertentu terjadi karena habitat asli mereka yang rusak, sehingga mereka mencari habitat lain dan akan menyerang spesies atau satwa asli. Nah, spesies atau satwa yang melakukan invasi juga bisa menyebarkan penyakit baru yang sebelumnya tidak ada di lingkungan. Sementara ancaman keempat dan kelima adalah polusi sekitar 7% dan perubahan iklim sekitar 6%. Polusi dapat mempengaruhi ketersediaan makanan dan reproduksi bagi spesies atau satwa. Perubahan iklim juga dapat mengacaukan sinyal spesies atau satwa untuk bermigrasi dan reproduksi. Laporan ini juga menyebutkan bahwa dunia telah kehilangan lebih dari 2/3 populasi satwa liar dalam waktu kurang dari 50 tahun, sekitar 1970 sampai 2016. Selanjutnya materi yang keempat mengenai upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Di sini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, yaitu dengan reboisasi, tebang pilih, pengendalian hama, dan pelestarian alam. Nah, reboisasi itu sendiri adalah pemulihan lahan yang rusak dengan cara menanam kembali tanaman atau pohon-pohon yang terdapat di wilayah tersebut.
Tebang pilih adalah proses seleksi untuk menentukan pohon-pohon mana yang layak ditebang sehingga jumlah pohon di wilayah tersebut tidak berkurang secara signifikan. Untuk pengendalian hama secara biologi dapat dilakukan dengan melepaskan atau mengembangkan predator alami ke habitat tersebut. Sementara itu, pelestarian alam adalah tindakan untuk menjaga spesies tertentu dari kepunahan. Pelestarian alam dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ. Pelestarian alam in situ dilakukan di habitat asli spesies tersebut, sehingga pelestarian alam ex situ dilakukan di luar habitat aslinya. Baiklah, selanjutnya mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu sendiri berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies. Keanekaragaman hayati sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Maka dari itu, penting untuk selalu menjaga keseimbangan keanekaragaman hayati yang ada di bumi ini dengan baik. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan keanekaragaman hayati antara lain melakukan gerakan kebersihan lingkungan, mengambil manfaat dari alam secukupnya, menghindari tindakan memburu hewan-hewan langka, serta menghindari segala tindakan yang merusak lingkungan. Lingkungan atau ekosistem yang terjaga dengan baik dapat memberikan tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi manusia dan seluruh spesies serta makhluk hidup yang ada di bumi. Keanekaragaman sumber daya hayati di Indonesia sangat penting bagi masyarakat dunia. Bahkan keanekaragaman hayati berperan menyumbang terhadap sekitar 40% ekonomi dunia. Tidak hanya itu, sekitar 80% kebutuhan orang yang dikategorikan miskin berasal dari sumber daya hayati. Makin tinggi tingkat keanekaragaman hayati suatu daerah, maka besar peluang untuk melakukan pembangunan.